Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 17 Sya'ban 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tafsirul Qur'anil Azim, tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid An-Nur Kampung Arab yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi afiat kepada kita di dunia dan di akhir. Ini adalah pertemuan yang kita memulai membaca tafsir Imam Ibnu Katsir pada tafsir surat Al-Fatihah. Sebelumnya adalah pendahuluan dan ini mulai pada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, iftataha biha as-sahabatu kitab Allah. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum memulai dengan tulisan ini Al-Quranul Karim. Jadi ini kan mushaf Al-Quran itu ditulis di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, baik ketika Nabi masih hidup atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Maka dibukukan Al-Quranul Karim oleh para sahabat, dan itu ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan itu bukan bid'ah. Pembukuan Al-Quran bukan bid'ah. Mengapa? Karena itu adalah ijma' para sahabat. Ijma' itu artinya kesepakatan para sahabat dalam sebuah perkara sepeninggal Rasulullah SAW. Termasuk di dalamnya penulisan dari Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersepakat memulai tulisan pertama di dalam Al-Quran atau buku Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Ini kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wattafaqal ulama'u ala annaha ba'du ayatin min suratin Naml. Dan para ulama rahimahumullahu taala bersepakat bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ayat atau sebagian dari ayat dalam surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para ulama. Tsumma ikhtalafu. Baru terjadi perbedaan pendapat. Jadi para sahabat bersepakat bahwa mushaf Al-Qur'an kalimat pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Para ulama dan para sahabat juga bersepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim sebagian dari ayat surat An-Naml ayat 30. Nah, baru setelah itu mereka berbeda pendapat. Berbeda pendapat tentang apa? Hal hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli surah? Apakah dia ayat tersendiri di setiap awal surat? Apakah dia ayat tersendiri di setiap awal surat? Maksudnya ayat tersendiri bukan dari surat tersebut. Di setiap awal surat seperti surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, surat An-Nisa dan seterusnya. Makanya terjadi ikhtilaf di antara para ulama seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apakah bismillahirrahmanirrahim di depan itu apakah dia bagian dari surat atau ayat tersendiri? Ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Au min awwali kulli suratin kutibat fi awwaliha, atau bismillahirrahmanirrahim termasuk awal setiap surat yang dituliskan di awalnya. Berarti dia bagian dari surat tersebut. Dia bagian dari surat tersebut. Misalkan surat Al-Ikhlas. Berarti kalau menurut pendapat yang kedua ini, awal ayat dari surat Al-Ikhlas apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut pendapat yang kedua. Kalau menurut pendapat yang pertama, awal ayat dari surat Al-Ikhlas apa? Qul a'udzu birabbin nas. Lalu bismillahnya di atas apa? Ayat tersendiri di awal setiap surat. Jadi sudah dua pendapat kita ambil ya. Pendapat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri di setiap awal surat. Yang kedua adalah bismillahirrahmanirrahim, yaitu ayat pertama dari setiap surat. Ayat pertama dari setiap surat. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, au annaha ba'du ayatin min awwali kulli surah. Nah, ini. Atau dia adalah sebagian ayat dari awal setiap surat. Apa maksudnya? Misalkan begini. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbin nas, maka digabung tuh bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, karena dia bagian awal setiap ayat pertama dari setiap surat. Paham? Ini yang ketiga sudah ya? Yang ketiga. Kemudian penulis mengatakan au annaha kadzalika fil Fatihah duna ghairiha. Atau pendapat yang keempat, dia adalah ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah saja, bukan ayat dalam surat-surat yang lain. Jadi menurut pendapat yang pertama ini begini, kalau surah Al-Fatihah saja, bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, ar-rahmanirrahim ayat ketiga, maliki yaumiddin ayat keempat.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas 7. Para ulama bersepakat Al-Fatihah 7 surat. 7 ayat maksud saya. Berarti menurut pendapat yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah saja. Sedangkan surat-surat yang lain enggak. Surat Al-Fatihah saja. Ini menurut pendapat yang keempat. Au annaha innama kutibat lil fasl. Pendapat yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim hanya ditulis sebagai pemisah antara surat dengan surat. Pemisah saja antara surat dengan surat. La annaha ayah, bukan dia ayat. Hanya pemisah saja. Ala aqwalin lil ulama. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat lain yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, salafan wa khalafan, yang terdahulu ataupun yang baru-baru. Wa dzalika mabsutun fi ghairi hadzal mawdi'. Dan itu terpampang jelas di tempat selain ini. Maksudnya ini kan buku tafsir, bukan buku fikih gitu ya. Jadi tidak menjelaskan tentang begitu dalam tentang masalah ini. Yang jelas terjadi ikhtilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sebut dulu kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama, Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat pertama di dalam buku mushaf. Itu kesepakatan pertama. Kesepakatan kedua, Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagian ayat dari surat An-Naml. An-Naml ayat 30. Itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Dua itu sepakat. Nah, kemudian terjadilah perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apa nih status Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 atau 6 pendapat tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang pertama adalah dia ayat tersendiri. Jadi kalau ayat tersendiri, kalau pada Al-Fatihah bagaimana menghitungnya? Ayat pertamanya pada ayat keberapa? Pada ayat apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama. Lalu ayat keduanya bagaimana? Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ketiga, Maliki Yaumiddin. Ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat kelima. Ayat keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, sampai situ. Ayat ketujuh, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ketujuh. Begitu cara menghitung kalau ternyata Bismillahirrahmanirrahimnya adalah ayat tersendiri, tidak masuk bagian dari surat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia adalah ayat di setiap awal surat yang ditulis di awalnya. Berarti dia adalah apa? Ayat pertama. Ayat pertama. Nanti praktek di lapangan itu yang membedakan. Kalau saya tadi membacanya dengan suara yang lirih, berarti saya menganggap Al-Fatihah adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Begitu juga kaum muslimin yang Bismillahirrahmanirrahimnya dijaharkan. Maka berarti mereka menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Karena kalau tidak dibaca, sedangkan dia menganggap ayat, berarti Al-Fatihahnya kurang. Kalau Al-Fatihahnya kurang, berarti sholatnya tidak sah. Nah, ini jadi masalah. Jadi praktek di lapangan sesuai dengan pendapat ini berbeda-beda nantinya. Jadi kalau menurut pendapat yang pertama, berarti tidak dibaca. Mulai membaca Al-Fatihahnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut pendapat yang pertama. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah tulisan tersendiri, tidak masuk ke dalam surat.
Pendapat yang kedua enggak. Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya baik yang membaca dengan jahar, baik yang membaca dengan lirih, dia membaca. Karena dia menganggap ayat pertama dari surah Al-Fatihah adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pendapat yang ketiga, bagaimana prakteknya di lapangan? Kalau Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pendapat ketiga itu prakteknya di lapangan. Kenapa? Karena dia menganggap Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat pertama dari awal surat. Bagian. Membacanya pada surat Al-Ikhlas bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Karena dia bagian dari awal ayat pertama di awal surat. Paham ya para ikhwah? Baik. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, hanya pada Al-Fatihah. Ayat pertamanya hanya pada Al-Fatihah. Berarti bacanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua sampai terakhir. Lalu ketika membaca Al-Ikhlas bagaimana? Dibaca enggak Al-Fatihah bismillahnya? Enggak. Kenapa? Karena dia bukan ayat pertama. Dia bukan ayat pertama. Ya, karena bismillahirrahmanirrahim menurut pendapat yang keempat ini hanya pada surat Al-Fatihah saja. Atau dia ditulis hanya sebagai pembatas antara surat dengan surat yang lain. Pembatas antara surat dengan surat yang lain. Ya, bukan ayat. Dan banyak sekali pendapat-pendapat ulama di dalam permasalahan ini. Yang jelas ini terjadi ikhtilaf. Kalau kita salat di Saudi, mungkin bismillahirrahmanirrahimnya dilirihkan atau mungkin tidak terdengar sama sekali, tidak dibaca. Karena mereka berarti mengambil pendapat yang pertama, bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri, jadi tidak perlu dibaca. Begitu juga ketika membaca awal surat, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahimnya. Karena mereka menganggap bismillahirrahmanirrahim ayat tersendiri, bukan dari bagian dari surat tersebut. Nah, ini ikhtilaf berlapang dadalah dalam hal ini. Ya, berlapang dadalah dalam hal ini. Dari dulu para ulama sudah berbeda pendapat dalam hal ini. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa fi sunani Abi Dawud bi isnadin sahihin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla surah hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Sunan Abi Dawud adalah kitab hadis yang di dalamnya terdapat hadis-hadis tentang hukum-hukum fikih dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa dahulunya tidak mengetahui perbedaan antara surat dengan surat, pemisah antara surat dengan surat sampai turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang pian bisa ambil dari ini? Berarti Imam Ibnu Katsir seakan-akan condong kepada pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah apa? Pemisah. Nah, begitu cara para ulama menguatkan pendapat. Ya. Dan itu cara yang arif. Itu cara yang arif. Jadi tidak sampai menyesatkan karena memang dia ikhtilaf di antara para ulama. Jadi ketika beliau mengemukakan sebuah dalilnya menunjukkan ke salah satu pendapat, itulah yang beliau pilih. Nah, para ustadz pian mengajar juga seperti itu. Ya, kalau seandainya terjadi ikhtilaf kemudian mereka menyebutkan dalil, berarti lebih condong dengan dalil ini kepada pendapat tertentu. Nah, itu Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir berarti menganggap Bismillahirrahmanirrahim bukan dari ayat pertama dalam surah Al-Fatihah,
bukan dari ayat pertama dalam surat-surat yang lain, karena beliau menganggap Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagai pemisah saja. Bisa dipahami ya. Nah, dan ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-8 Hijri. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat. Beliau mengatakan, "Wa fi sahih Ibnu Khuzaimah rahimahullah an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qara'a al-basmalah fi awwal al-Fatihah fi shalah wa 'addaha ayah." Nah, lihat. Di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi kitab Sahih itu banyak. Ada Sahih Ibnu Hibban, ada Sahih Ibnu Khuzaimah, ada Sahih Imam Bukhari, ada Sahih Muslim. Tentunya kedudukan Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban tidak sama dengan kedudukan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, rawi-rawinya sangat ketat dipilih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah di awal Al-Fatihah di dalam salat, dan beliau menganggap itu adalah ayat. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Makanya sebagian ulama, bahkan sebagian ulama besar, ulama banyak maksudnya kebanyakan ulama, mereka berpendapat Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, cara membacanya nanti beda-beda di dalam sholat. Ada yang dikeraskan, ada yang dilirihkan. Itu khilaf lain lagi. Nah, lakinnahu min riwayati Umar bin Harun al-Balkhi wa fihi dha'f an ibni Jurayj an ibni Abi Mulaika anha. Tetapi ini riwayat dari Umar bin Harun al-Balkhi dan di dalamnya terdapat kelemahan. Jadi tetap Imam Ibnu Katsir kepada pendapat beliau apa? Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah, hanya sebatas pemisah saja. Kenapa? Karena beliau menyatakan riwayat ini lemah. Begitu ulama-ulama terdahulu, sangat ilmiah. Ya, begitu ulama-ulama terdahulu. Kalau berbeda pendapatlah dengan ilmiah, bukan dengan cacian makian. Ini sedikit-sedikit kita selisih pendapatnya, ujung-ujungnya Wahabi kami. Ya. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu sama dengan tanabaz bil alqab, mencaci maki dengan gelar jelek. Dan semestinya seorang muslim tidak boleh seperti itu. Tapi karena dicontohkan oleh pemuka-pemukanya, ya akhirnya umatnya juga mengikuti. Dan kaum muslimin yang ngaji dakwah sunnah tidak perlu ikut-ikutan untuk mengata-ngatain kaum muslimin yang lain. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama, ya sudah, terjadi ikhtilaf. Jelaskan dengan ilmiah. Kalau memang punya hujjah, jelaskan dengan ilmiah. Seperti contoh Imam Ibnu Katsir seperti ini. Ya, kata beliau di dalamnya terdapat kelemahan. Ya, dari Ibnu Jurayj, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari riwayat Umar bin Harun al-Balkhi. Wa rawa lahu ad-Daruqutni mutabi'an an Abi Hurairah marfu'an. Dan diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni sebuah jalan yang mengikuti, artinya menguatkan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa ruwiya misluhu an Ali wa Ibni Abbas wa ghairihima. Dan diriwayatkan yang semisal dengan riwayat ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan selain keduanya. Artinya apa? Riwayat ini meskipun lemah ada penguat-penguatnya.
Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa mimman haka anhu annaha ayatun min kulli surah illa Bara'ah ibnu Abbas wa ibnu Umar wa ibnu Zubair wa Abu Hurairah wa Ali radhiyallahu anhu. Wa min at-tabi'ina Atha wa Tawus wa Sa'id ibn Jubair wa Makhul wa Az-Zuhri wa bihi yaqulu Abdullah ibn al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal fi riwayatin anhu wa Ishaq ibn Rahawai wa Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam rahimahumullahu ta'ala. Apa artinya? Dan di antara ulama yang mengisahkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat di setiap surat. Ayat setiap surat. Berarti Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya. Yang menceritakan seperti ini kecuali dalam surat Bara'ah, surat Taubah. Yang menceritakan seperti ini pendapatnya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib. 5 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kalangan tabi'in Atha bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, Sa'id bin Jubair, Makhul, Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Ya, dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'ut tabi'in Abdullah bin Mubarak. Kemudian dari kalangan tabi'ul atba Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Dalam salah satu riwayat beliau Ishaq bin Rahawai, Abu Ubaid bin Al-Qasim bin Sallam rahimahumullahu ta'ala. Jadi banyak ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim apa? Ayat pertama dari setiap surat. Ayat pertama dari setiap surat. Jadi siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah dengan suara yang keras, dia punya dalil, punya contoh ulama terdahulu. Ya, maka jangan disalahkan, punya contoh. Nah, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang lirih juga punya contoh dan ada dalil. Nah, wa qala Malikun wa Abu Hanifah rahimahumullah wa ashabuhuma rahimahumullah laisat ayatun minal Fatihah wala min ghairiha minas suwar. Nah, berarti Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan dia ayat dari surah Al-Fatihah. Sedangkan Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama dari mazhab Maliki dan dari mazhab Hanafi mengatakan bukan ayat dari surah Al-Fatihah, bukan juga ayat dari surat-surat yang lain. Berarti kalau ada imam yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia mengikuti pendapat Imam siapa? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ya. Kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim pada Al-Fatihah, cuma kita dengan suara yang lirih. Ya, berarti kita masih mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan kita masih mengikuti pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau, dan kita masih mengikuti pendapat para ulama tadi. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair. Ya. Kemudian Atha bin Abi Rabah dari kalangan tabi'i, Tawus bin Kaisan, Makhul, Az-Zuhri dan seterusnya. Nah, tenang kalau sudah hati. Oh, ternyata ada contohnya kita nih. Ya. Karena sebenarnya beragama itu mencontoh, mengikuti siapa yang paling pertama diikuti? Rasulullah SAW. Itu beragama. Tidak perlu inovasi, renovasi, kreasi, enggak perlu. Kita cuma mencontoh. Wa qala Syafi'i rahimahullah fi qawlin fi ba'dhi turuki madhhabihi hiya ayatun min al-Fatihah wa laysat min ghairiha wa anhu annaha ba'du ayatin min awwali kulli surah wa huma ghariban. Artinya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam salah satu pendapat beliau berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim hanya ayat pertama dari surah Al-Fatihah dan bukan ayat dari surat-surat yang lain. Dan sepertinya itu yang terjadi dalam Quran. Coba yang cek Quran. Anda mushaf lah.
Hah? Coba cek di dalam mushaf. Bismillahirrahmanirrahim dinomori nomor 1. Sedangkan Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa kada ada nomornya. Yalah. Nah. Padahal ini pendapat adalah pendapat yang asing dari Imam Syafi'i. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi saya sering mengatakan tidak wajib bermadzhab. Salah satu bukti tidak wajib bermadzhab, di dalam satu mazhab saja terjadi perbedaan pendapat. Paham maksud saya? Tapi kalau ingin belajar ilmu fikih dari mazhab tertentu, maka itu bagus. Agar permasalahan-permasalahan fikihnya rapi sesuai yang sudah disebutkan oleh para ulama fikih di dalam mazhab tersebut. Tapi mengatakan wajib kalau keluar berdosa, nah ini tidak benar. Karena terjadi ikhtilaf di antara satu mazhab saja. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi pendapat beliau mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah sebagian ayat di setiap awal surat. Jadi beliau menghitungnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat pertama. Nah, kata beliau begitu. Ini pendapat. Dan kata Imam Ibnu Katsir ini pendapat yang asing. Maksudnya pendapat yang asing dari Imam Syafi'i, tidak bukan pendapat yang kuat. Ya, bukan pendapat yang kuat. Wa qala Dawud hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin la minha. Imam Daud Al-Zahiri berkata bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ayat tersendiri di awal setiap surat, bukan dari surat tersebut. Ayat tersendiri. Ini yang pendapat pertama tadi kita katakan. Oh, ternyata itu pendapatnya Daud Al-Zahiri. Wa hadza riwayatun anil Imami Ahmad ibni Hambala, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wa hakahu Abu Bakar Ar-Razi an Abil Hasan Al-Khurhi wa huma min akabir ashabi Abi Hanifah rahimahumullah. Dan dihikayatkan Abu Bakar Ar-Razi dari Abul Hasan Al-Khurhi. Dan Abu Bakar Ar-Razi dan Abul Hasan Al-Khurhi kedua-duanya adalah dua ulama besar dari mazhab Hanafi. Temannya Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Nah, pusing kelebihan sudah? Mana Ustaz yang kita ambil? Yang jelas tadi ya, bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah pendapat yang kita kuatkan, yaitu dia ayat dari surat Al-Fatihah. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ini kita sekarang menguatkan pendapatnya. Buktinya apa Ustaz? Ayat pertama surat Al-Fatihah. Karena para sahabat menulis di awal surah Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim dan menjadikan itu sebagai ayat yang pertama. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW setiap membaca Al-Fatihah membacanya dengan suara yang lirih dan terkadang membacanya dengan suara yang keras, menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Itu yang kita kuatkan ya. Itu yang kita kuatkan pendapatnya. Makanya kita baca. Saat sholat, baik dengan suara yang keras atau dengan suara yang lirih. Tapi Ustaz, itu kan Al-Fatihah. Kalau surat-surat yang lain apa? Maka wallahu alam, dia adalah ayat tersendiri dari surat-surat yang lain, kecuali surat Bara'ah. Surat Bara'ah enggak ada bismillahirrahmanirrahimnya. Kenapa Ustaz? Karena para ulama, para sahabat bersepakat tidak tertulis di situ. Kenapa mereka bersepakat? Karena surat Bara'ah tidak pas dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan surat Bara'ah berbicara tentang surat keras gitu. Peperangan, pembunuhan. Tidak cocok dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya mereka bersepakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim
itu bukan awal ayat dari awal surat di dalam surat Bara'ah, dalam surat At-Taubah. Nah itu ya. Baik. Makanya para ikhwah, membaca tafsir Imam Ibnu Katsir ini sebenarnya adalah bukan untuk pemula. Kalau untuk pemula, saya sarankan tafsir Jalaluddin Jalalain atau Aisyarut Tafasir ataupun tafsir As-Sa'di. Nah, itu untuk pemula. Kalau ini kalau kita itu tingkatannya ini mungkin kelas 3 SMP lah gitu. Kelas 1, kelas 2 tafsir Jalalain, kelas 1, kelas 2 SMP itu tafsir Aisyarut Tafasir. Nah, kelas 3-nya mau menjelang SMA atau SMA-nya itu tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Karena terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Sekarang saja pian-pian pasti bingung. Apalah tadi yang Ustaz jelaskan tadi? Bingung kita buliknya, padahal kita kan ingin nuntut ilmu di sini. Makanya dibiasakan para pendakwah ketika berdakwah menguatkan salah satu pendapat agar pian-pian pulang ada ilmunya. Nah, tadi kita kuatkan pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim untuk Al-Fatihah apa? Ayat pertama. Dalilnya apa? Bahwa para sahabat menulis itu sebagai ayat pertama dalam mushaf. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW membacanya di dalam sholat. Nah, dapatlah sudah ilmunya yang kita kuatkan. Adapun ikhtilaf itu untuk kita tidak terlalu sering menyalahkan orang. Oh, memang pendapat ulama itu kada apa-apa, biar aja. Paham ya? Nah, itu dia. Jadi bedakan antara menyalahkan orang dengan menguatkan pendapat. Kalau menguatkan pendapat, kita boleh mengatakan pendapat yang ini lebih kuat, yang itu lemah. Nah, itu bukan menyalahkan, karena memang terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Taib. Selesai sudah masalah apakah Bismillahirrahmanirrahim dari Al-Fatihah atau bukan? Apakah Bismillahirrahmanirrahim dari ayat di setiap awal surat atau bukan? Sudah kita jawab tadi. Sekarang ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Hadza ma yata'allaqu bi kauniha ayatan min Al-Fatihah am la. Ya, ini yang berkaitan dengan apakah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surah Al-Fatihah atau bukan. Wa ammal jahru biha, ini permasalahan lain. Adapun mengeraskan bacaannya, fa mufarra'un, maka ini cabang dari tadi. Cabang dari permasalahan tadi. Kalau permasalahan tadi pian sudah pas, maka akan paham permasalahan cabangnya ini, yaitu mengeraskan bacaan saat membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Faman ra'a annaha laysat minha fala yajhar biha. Nah, siapa yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah, maka tidak mengeraskan bacaannya. Ya, dia tidak membaca bahkan karena dia menganggap Bismillahirrahmanirrahim bukan dari apa? Al-Fatihah. Jadi langsung saja Alhamdulillahirabbil alamin. Belum pernah ceramah khutbah Jumat malah di sebuah masjid. Kemudian setelah khutbah ada orang datang. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz khutbahnya luar biasa. Satu pian tuh kurangnya. Al-Fatihahnya kada bismillah. Ya, Al-Fatihahnya kada bismillah. Dan kita sebagai pendakwah harus sabar. Jangan merangut. Dikatakan jamaah satu kurangnya, ya itulah resiko berdakwah. Resiko berdakwah. Satu pian kurangnya. Al-Fatihahnya kada bismillah. Bahkan pernah kejadian dulu di awal-awal ulun bulik dari Madinah. Bukan di awal-awal 2013, di awal-awal membulik dari kota Madinah tahun 2006. Sholat mengimami yang biasa ulun imam dulu sebelum ke Madinah di kampung ulun. Otomatis kan mengikuti yang di Saudi karena kebiasaan. Bismillahnya kedua membaca. Apa yang terjadi?
Setelah salam, jamaah mengulang salatnya. Ulang di hadapan Allah. Ulang. Habis itu besoknya kada boleh lagi jadi imam. Nah, ini kan sebenarnya entah ulun yang kurang tepat ataukah jamaahnya yang kurang tepat. Yang jelas pembelajaran seperti ini harus paham, harus memaklumi, Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, siapa yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah, maka dia tidak membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pian ke Saudi atau kemana Timur Tengah ataupun ustaz-ustaz yang belajar di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, yang mengambil pendapat tidak membaca, berarti sidin berarti menganggap bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah. Baik. Wa kadza man qala innaha ayatun fi awwaliha. Wa amma man, dan demikian pula dia yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri di awalnya. Mereka biasanya tidak baca bismillahirrahmanirrahim di dalam pembacaan surah Fatihah dalam sholat. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini pun ada dalil, nanti kita akan baca. Yaitu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allah berfirman bahwa aku jadikan sholat itu 2 bagian untuk hambaku. Apabila dia membaca alhamdulillahirabbil alamin. Lihat, apabila dia membaca alhamdulillahirabbil alamin. Aku jadikan sholat itu 2 bagian ketika membaca surah Al-Fatihah. Apabila dia membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan bahwa ayat pertama adalah apa? Alhamdulillahirabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Itu pendapat ulama. Baik. Wa amma man qala bi annaha min awaili suwar faqtalafu fa dhahaba asy-Syafi'i ila annahu yajharu biha ma'al Fatihah was surah. Adapun yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari awal setiap surat, maka mereka berbeda pendapat. Maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Fatihah dikeraskan suaranya. Begitu juga surat-surat yang lain dikeraskan suaranya. Persis yang kita terjadi di masyarakat kita. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Wa huwa madhhabu tawaifa minas sahabati wat tabi'ina wa a'immatil muslimin salafan wa khalafan fajahara biha minas sahabah. Abu Hurairah wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Muawiyah wa hakahu Ibnu Abdul Bar wal Baihaqi an Umar wa Ali radhiyallahu anhum. Maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa dikeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim saat Al-Fatihah, saat membaca surat. Dan ini adalah pendapatnya sekelompok dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari tabi'in dan dari para imam kaum muslimin, dari semenjak dulu sampai sekarang. Ya. Maka sebagian sahabat mengeraskan bacaannya. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan dihikayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib juga mengeraskan bacaannya. Wa naqalahu al-Khatib 'anil khulafa'il arba'ah. Bahkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Ismail Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ulama Islam kalau tidak salah abad ke-5 Hijriah. Beliau menukilkan khalifah yang 4 mengeraskan bacaannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa huwa gharibun. Tetapi pendapat ini asing, kata Imam Nukatsir. Artinya apa? Khalifah yang 4 mengeraskan bacaannya, ini pendapat yang asing. Asing itu masih belum terlalu kuat pendapat ini dari imam dari khalifah yang 4 bahwa mereka mengeraskan bacaannya. Ini pendapat yang asing bahwa khalifah yang 4 mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahimnya. Wa minat tabi'in an Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Abi Qilabah wa Zuhri wa Ali bin al-Hasan ibn al-Husain wa ibnihi Muhammad wa Sa'id bin Musayyab wa Atha wa Tawus wa Mujahid wa Salim wa Muhammad bin
Ka'ab al-Quradhi wa Muhammad bin Ubaid wa Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm wa Abi Wa'il wa bin Sirin wa Muhammad bin al-Munkadir wa Ali bin Abdullah bin Abbas wa binihi Muhammad wa Nafi' maula ibn Umar wa Zaid bin Aslam wa Umar bin Abdul Aziz wa Azraq ibn Qais wa Habib ibn Abi Thabit wa Abi Sya'tha wa Makkul wa Abdullah ibn Ma'qil ibn Muqrin Zada al-Baihaqi wa Abdullah ibn Safwan wa Muhammad ibn al-Hanafiyyah Zada ibnu Abdul Bar wa Amr ibn Dinar wal hujjah fi dhalika annaha ba'dun min al-Fatihah fayujharu biha kasairi ab'adhiha. Nah, ini Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa banyak sekali ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ayat dari setiap surat. Makanya mengeraskan bacaannya. Mengeraskan bacaannya. Dan tadi nama-nama tadi yang saya sebutkan, Sa'id bin Jubair dan macam-macam banyak. Ya. Ada lebih dari 20. Dan ini menguatkan pendapat. Boleh saja menyebutkan seperti ini, menguatkan pendapat. Oh, ini pendapatnya fulan loh, fulan, ulama. Jadi kalau di masjid ada yang mengeraskan bacaan surah Al-Fatihah, bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya pada Al-Fatihah, kemudian bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada surat setelah Al-Fatihah, maka ini pendapat-pendapat para ulama dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para imam. Ya, itu pendapat. Nah, tapi Ustaz, biar jarang dikeraskan. Ikuti mana? Nanti kita akan bahas. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan alasan ataupun hujjah yang dipakai adalah bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Maka dikeraskan sebagaimana juga ayat-ayat setelahnya dikeraskan. Nah, itu dia. Itu alasan pendapat ulama yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dikeraskan. Jadi kita tidak tidak menyalah-nyalahkan, tapi ini ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan wa aidan faqad rawan Nasa'i fi sunanihi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima wal Hakim fi mustadrakihi an Abi Hurairah annahu shalla fajahara fi qira'atihi bil basmalah. Dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan, Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih, Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat Rasul, sahabat paling banyak riwayat hadisnya. Beliau ketika salat mengeraskan bacaan basmalah. Wa qala ba'da an faragh inni la asbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu selesai salat, maka beliau berkata, aku sedang mempraktekkan salat yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini disahihkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan selain mereka. Nah, ini pendapat ya. Jadi kuat. Ada dalilnya. Pendapatnya ulamanya banyak yang mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan mengeraskan bismillah pada Al-Fatihah, mengeraskan bismillah pada surat-surat yang lain. Baik. Wa rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu as-salata bi bismillahirrahmanirrahim. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memulai salat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dalil yang lain lagi dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Tsumma qala, nah ini lihat. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, lalu Imam Tirmidzi berkata, laisa isnaduhu bidzak, tetapi sanadnya tidak kuat. Paham ya? Tetapi sanadnya tidak kuat. Jadi seakan-akan Imam Ibnu Katsir
ingin mengatakan ini sanad tidak kuat. Wa qad rawahu al-Hakim fi Mustadrakihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah SAW yajharu bi bismillahirrahmanirrahim thumma qala sahih. Dan diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ini apa artinya? Koreksian. Al-Mustadrak dalam bahasa Indonesianya koreksian. Koreksian atas kitab apa? Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa? Karena masih banyak hadis-hadis yang sahih tidak dimasukkan oleh Imam siapa? Bukhari di dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Maka dibuatlah oleh Imam Hakim kitab Al-Mustadrak. Oh, ini loh, masih banyak hadis-hadis sahihnya. Nah, Imam Hakim menyebutkan dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaharkan bismillahirrahmanirrahim saat sholat. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Ini dalil yang selanjutnya, ya. Wa fi sahihil Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu su'ila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kanat qiraatuhu maddan thumma qara bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Dan di dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau ditanya tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di dalam salat. Maka Anas bin Malik sebagai pembantu Rasulullah SAW, salah satu orang terdekat dengan Rasulullah SAW, beliau mengatakan bacaan beliau adalah dengan memanjangkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau mencontohkan. Contohnya kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjangkan bismillah, kemudian memanjangkan ar-rahman, kemudian memanjangkan ar-rahim. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Jadi kanyang sudah dalilnya nih. Banyak sudah dalilnya yang mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim untuk Al-Fatihah dan bismillahirrahmanirrahim untuk surat-surat yang lain. Wa fi musnadil Imam Ahmad wa sunani Abi Dawud wa Sahih Ibn Khuzaimah wa Mustadrak al-Hakim an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Di dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan, Imam Ibn Khuzaimah dalam kitabnya Sahih, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita. Ummu Salamah istri Nabi radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Adalah Rasulullah SAW senantiasa membaca di dalam sholat dengan memotong-motong ayat. Maksudnya motong-motong ayat, ayatnya dibaca satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Nah, di dalam riwayat ini ada kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Makanya mereka mengatakan bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan suara yang keras karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalil yang lain penambahan. Wa rawal Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullah wal Hakim fi Mustadrakhi an Anas anna Muawiyah shalla bil Madinah fataraka al-basmalah فأنكره عليه من حضره من المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمل. Artinya, dan diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya ya, dan juga Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan khalifah setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan khalifah yang ke-6. Ya, yang ke-6. Amirul Mukminin yang ke-6. Bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika datang ke kota Madinah, beliau kan di Syam, Palestina, Yordania, Suria, Lebanon. Beliau pergi ke Madinah, lalu salat mengimami karena pemimpin salat mengimami. Maka saya sering mengatakan kalau pemimpin yang bisa mengimami salat, maka perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Karena dia bisa mengimami salat, ya. Nah, ini bukan kampanye ya. Muawiyah radhiyallahu an, beliau salat mengimami. Lalu beliau meninggalkan bismillah, tidak pakai bismillah. Maka kaum muhajirin mengingkarinya. Yang ada di kota Madinah dari kaum muhajirin mengingkarinya. Lalu setelah itu beliau imam lagi dan setelah itu beliau membaca
bismillah. Nah, wa fi hadhihi al-ahadits wal athar allati awradnaha kifayah wa muqni' fil ihtijaj li hadzal qaul amma adahu. Dan di dalam hadis-hadis ini dan riwayat-riwayat dari sahabat dan para tabi'in ini adalah cukup sebagai alasan yang kuat untuk berpendapat dengan pendapat ini, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah dan bahwasanya pembacaannya dijaharkan. Ya, dijaharkan. Fa ammal mu'aradat war riwayatul gharibatu wa tatriquha wa ta'liluha wa tad'ifuha wa taqriruha falahu mawdhi'un akhar. Adapun riwayat-riwayat yang lain yang aneh-aneh kemudian menyatukan riwayat tersebut, menyebutkan illah cacat-cacat pada riwayat tersebut, pelemahan-pelemahannya, penetapannya, maka dibicarakan di tempat lain, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan pendapat kedua, wa dhahaba akharuna ila annahu la yajharu bil basmalati fis shalah. Dan pendapat yang lain bahwa tidak dikeraskan bacaan basmalahnya di dalam sholat. Alhamdulillah Ustaz, ada lagi berarti. Karena kalau seandainya tidak disebutkan, wah berarti kita harus rubah nih. Selama ini kita salah berarti, menyelisih banyak sahabat, banyak tabi'in, banyak tabi'ut tabi'in, banyak imam. Ternyata ada pendapat lain. Wa hadza huwa tsabit 'anil khulafa'il arba'ah. Dan inilah yang tetap dari khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka tidak menjaharkan apa? Basmalah. Ya? Memang khilaf di antara para ulama. Wa Abdullah ibni al-Mughaffal wa tawaifa min salafit tabi'in wal khalaf. Dan juga ini pendapatnya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu dan sekelompok dari para tabi'in terdahulu dan juga para tabi'in generasi belakangan. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Tsauri wa Ahmad bin Hanbal. Dan ini mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Ini pendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim meskipun bagian dari Al-Fatihah tapi tidak dijaharkan. Kalau pian ditanya, itu pendapat siapa? Imam Ahmad. Pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Pendapat siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasa-rasanya kalah sudah. Yang banyak tadi. Tapi itulah ikhtilaf di antara para ulama. Ya. Wa 'inda al-Imam Malik annahu la yaqra'ul basmalati bil kulliyah la jahran wala sirran. Nah, beda lagi dengan Imam Malik. Imam Malik berpendapat rahimahullah tidak dibaca bismillahnya. Sama sekali, baik lirih ataupun jahar, enggak dibaca. Karena beliau berpendapat bismillahirrahmanirrahim bukan dari surat Al-Fatihah. Paham ya ini ya? Nah. Wahtajju bima fi sahih Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bit takbir wal qira'atu bilhamdillahi rabbil alamin. Dan beliau berdalil, jadi pendapat yang ini yang berpendapat tidak dikeraskan bacaannya dan juga tidak dibaca sama sekali, dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Ya, hadisnya sahih ini. Tadi riwayat-riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, kemudian Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Sedangkan Imam Muslim ini dalam Sahih Muslim. Berarti derajat hadisnya itu tinggi gitu. Apa? Aisyah radhiyallahu anha bercerita, adalah Rasulullah SAW senantiasa memulai salat dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Dan memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan dengan apa? Bismillah. Oh, jadi ada dua dalilnya Ustaz. Ya. Wa bima fi sahihain, dan di dalam riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu sallaita khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fa kanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin. Dalam riwayat Bukhari Muslim, apalagi kurangnya nih kuat benar dah. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita, aku pernah salat di belakang Nabi
Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka senantiasa memulai salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bukan dengan apa? Bismillah. Ya. Wali muslimin, dan dalam riwayat lafaz riwayat Muslim, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qiraah wala fi akhiriha. Mereka tidak membaca. Jadi ada lafaz begitu. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal surat atau di akhir surat. Ya. Wa nahwuhu fi sunan an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dan juga riwayat yang lain di dalam kitab As-Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, dari Abdullah bin Mughaffal bahwa mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa hadhihi ma'akhidul a'immah rahimahumullah. Lihat adabnya Imam Ibnu Katsir. Inilah pendapat-pendapat para imam rahimahumullah. Begitu berbeda pendapat. Ya. Inilah pendapat-pendapatnya para imam rahimahumullah fi hadhihi al-mas'alah wa hiya qaribah li'annahum ajma'u ala sihhati salati man jahara bil basmalah wa man asarra walillahil hamdu wal minnah. Artinya inilah pendapat-pendapatnya para imam rahimahumullah dalam masalah ini, dan ini pendapat tidak terlalu jauh. Kenapa tidak terlalu jauh? Karena mereka seluruhnya baik yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim dijaharkan atau yang tidak dijaharkan, mereka seluruhnya sepakat sahnya salat yang menjaharkan bismillah dan sahnya salat yang mensirkan bismillah. Jadi tadi yang mengulang tadi yang keliru. Paham ya? Alhamdulillah, kata beliau, segala puji hanya bagi Allah. Ada sebagian ustaz berpendapat, kita kan di Indonesia mazhabnya Syafi'i, maka keraskanlah bacaan, nanti dianggap orang aneh. Maka kita katakan boleh dikeraskan sesekali, tapi harus juga diajarkan pendapat yang lain, agar nanti kalau di daerah orang maka tidak aneh, tidak menganggap aneh. Jadi seperti itu ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah, alhamdulillah selesai pertemuan yang ke-6. Ya, ini pertemuan yang ke-6. Insyaallah taala kita akan nanti membaca apa keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Selesai, waktu ulun tinggal 5 menit. Ulun ingin mengingatkan kepada Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur, ini adalah pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Karena mungkin nanti Ahad depan ulun tidak bisa hadir karena memang Ahad yang keempat. Dan ulun berpesan agar Masjid An-Nur mengadakan kajian Islam intensif tentang Ramadan. Nah, Ramadan ini setahun sekali, mungkin sudah lupa adab-adabnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ya, adakan kajian. Dan itulah bedanya masjid-masjid yang mengusung dakwah sunnah dengan masjid-masjid yang lain. Karena masjid-masjid yang mengusung dakwah sunnah senantiasa bersemangat mengajak jamaah untuk beramal di atas ilmu. Apalagi Ramadan setahun sekali, mungkin sudah lupa. Terutama perempuan, banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan darah kebiasaan, haid, nifas, istihadah, ya. Hal-hal yang membatalkan yang kontemporer di zaman sekarang. Ini harus dibahas agar jamaah di atas ilmu. Ya, agar jamaah di atas ilmu. Saya di pesantren Masjid Umar bin Khattab, kita setiap Sabtu membahas tentang hukum puasa, fikih puasa. Sehingga para santri dan para jamaah sekalian juga di atas ilmu. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa. Masalah-masalah modern, masalah-masalah kontemporer. Ya. Apakah ini membatalkan, tidak membatalkan? Seperti memakai inhaler seperti ini membatalkan atau kada? Ya. Dan seterusnya. Nah, banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa, maka lebih baik diadakan daurah. Daurah itu artinya kajian Islam intensif dengan materi. Ada materi yang dibagikan kepada jamaah sehingga jamaah bisa baca. Oh, ini
Ini materi yang dipelajari. Mudah-mudahan Ustadz Adib bisa mengatur jadwalnya dengan para ustadz yang lain. Semoga kita senantiasa diberikan umur yang panjang untuk bisa memasuki bulan Ramadhan 1443 Hijriah. Dan alhamdulillah bulan Ramadhan tahun ini mudah-mudahan tidak ada lagi COVID ya. Omnya sudah keluar, pinanya itu penghabisan sudah. Ya, omnya sudah keluar, acilnya jangan keluar lah sudah. Ya, sehingga kita bisa lebih khidmat untuk beribadah dalam bulan Ramadhan, tarawih, puasa, tidak ada lagi keraguan-raguan ya untuk hadir ke masjid. Dan saya berpesan yang tetangga-tetangga masjid terutama kampung ini agar diajakin ke masjid. Ya, sudah habis Covid-nya tuh. Ya, ke masjidan biar lagi. Ya, habis sudah, insyaallah habis sudah. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada pertanyaan, mohon maaf. Ada pertanyaan nih. Apa hukumnya waris yang tidak dibagi atau masih dikuasai oleh sebagian pihak atau saudara? Hukumnya haram. Itu berarti mengambil hak orang tanpa kebenaran. Dan itu dosa besar. Ya, kecuali kalau seluruh ahli waris bersepakat belum dibagi. Jangan dibagi karena mungkin mama masih tinggal di situ. Ya, abah masih tinggal di situ. Kalau kesepakatan masih boleh. Tapi kalau tidak sepakat haram mengambil harta orang tanpa kebenaran. Karena setelah mayit meninggal, maka harta waris itu milik ahli waris, wajib dibagi. Yang ada nanti kalau seandainya tidak dibagi, maka apalagi kalau dia berbentuk usaha ya, usaha menghasilkan, maka itu milik ahli waris, harus dibagi dengan rata. Tidak boleh diambil secara sepihak oleh sebagian orang. Meskipun itu ibu, mohon maaf ya. Meskipun itu ibu, harus dibagi dengan rata. Mak, sampai ke mama kah? Durhaka kita? Tidak. Permasalahannya harta seorang muslim itu suci. Harta pian ulun tidak boleh mengambil. Harta mama tidak boleh ulun mengambil. Begitu juga mama tidak boleh mengambil harta anaknya. Anak tidak boleh mengambil harta mamanya. Hanya lebih baik kalau seorang yang kaya raya, banyak rumah, banyak tanah, sebelum meninggal dia wasiatkan bagi secepatnya kepada ahli waris. Itu wasiat agar tidak nanti berdosa ahli warisnya. Ya, kecuali kesepakatan seluruh ahli waris, kenakin kita bagilah. Kenakin kita bagi itu ngalih. Mungkin ahli warisnya ada yang meninggal digantikan dengan anak. Anaknya meninggal digantikan dengan cucu. Berarti berlapis-lapis tuh masalahnya. Itu yang membuat kadang-kadang akhirnya berkelahi gara-gara warisan. Ya. Wallahu a'lam. Apakah berdosa apabila si fulan yang tidak mendapatkan pembagian waris menyampaikan ke si fulan yang menguasai waris, aku kada relakan apabila warisku kada dibagi, sampai mati kada ku relakan, kita bertemu di pengadilan Allah. Nah ini kan, iya boleh ini. Yang mengatakan seperti itu boleh, karena itu hak dia. Harta seorang muslim itu adalah suci, tidak boleh diambil, ya, kecuali kesepakatan seluruh ahli waris, tidak boleh diambil. Maka hati-hati pian-pian yang sugih-sugih ini, yang banyak dagangan, yang banyak rumah, yang banyak kambing. Ya itu warisan tuh kalau seandainya meninggal. Ya, itu warisan. Hati-hati, tulis wasiat. Kalau ulun nasihatnya tulis wasiat. Setelah meninggal segera bagikan warisan ini sehingga tidak ada lagi. Nah, nanti mama tinggal di mana misalkan. Nah, itu baru ditukarankah atau disediakankah? Dan atau ada solusi lain, rumahnya abah ini ditukari oleh ahli waris sehingga mama nyaman tinggal di situ. Pokoknya segera dibagikan karena itu hak ahli waris. Dan setiap orang punya keperluan masing-masing, punya hajat masing-masing. Apalagi di zaman susah seperti ini, Covid, ekonomi baru naik, jualan baru
baru rami lagi dan seterusnya. Susah orang. Saya tadi malam dapat keluhan dari ikhwah. Dan saya berpesan ya, Ramadan ini tetangga dan rahim. Coba pian perhatikan rahim dan tetangga pian. Kalau semua dari kita memperhatikan rahim dan tetangga kita, niscaya ada lagi yang minta-minta kepada orang lain. Seperti tadi malam, mengenaskan. Ustadz, mohon maaf, malam ini aja barasnya ada. Nasi kami habis, barang sudah habis. Coba, di tengah kaum muslimin, ada yang seperti itu. Kan menyedihkan. Kami makan cuma pakai garam, Ustadz. Ada yang seperti itu. Kalau ingin tahu orangnya, hubungi saya agar hadiahnya mungkin sampai kepada orang tertentu. Ada. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ramadan ini, makanya salah satu para ulama mengatakan, silahkan bagikan zakat sebelum Ramadan. Karena agar Ramadan kaum muslimin bisa berpuasa. Tidak ada yang minta-minta pada bulan Ramadan. Ya. Sebagian kaum muslimin memang mengeluarkan zakat di akhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, karena mencari Lailatul Qadar dan beramal di 10 hari terakhir. Tapi salah satu pendapat ulama, berbagilah sebelum Ramadan, agar nggak ada tetangga-tetangga kita yang kelaparan, yang kesulitan. Jujur saya ngeles menerima SMS seperti itu, WA seperti itu, kasihan kita. Maka jangan sampai, terutama rahim dan tetangga. Perhatikan, setiap orang dari kita seperti itu aja. Yang kanan, kiri, belakang, depan, beberapa rumah. Coba perhatikan, apa nih tetangga kita? Adakah? Oh tidak ada, aman berarti. Lihat dulu rahim lagi juga, rahim. Rahim itu bapak, kakek, terus ke atas ya. Kemudian ke bawah anak, cucu, kemudian saudara, kakak, adik. Kakak adik nih yang sering kita jauh hubungannya. Apalagi kalau sudah kumpul keluarga itu bertampai-tampai. Sampai yang kadang-kadang yang mohon maaf yang miskin malu untuk datang. Betul tidak? Hati-hati itu. Itu sifat buruk dari seorang muslim. Ya, dakwah sunnah sangat memperhatikan hubungan rahim. Perhatikan rahim. Jangan orang lain, rahim pian dulu rahim. Keponakan, tuh, paman, bibi. Kalau seandainya ada grup WhatsApp, maka ramaikan itu grup WhatsApp. Jangan grup WhatsApp jamaah pengajian aja. Ya, tapi rahim nggak ada grup WhatsAppnya. Harus kita ketahui. Misalkan nih ada keluarga Ramadan ini ingin bermodal karena jualan nyur, jualan apa, modal paling berapa? 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Kasih. Agar mereka bisa Ramadan ini juga mendapati bagaimana indahnya berpuasa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semakin beriman, bertakwa dan dimatikan di atas iman dan di atas takwa. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.